Halo, perkenalkan nama saya adalah Karissa Fitriana Sutanto dengan NIM 21A10002 dari Prodi Arsitektur. Saya di video kali ini akan meringkas kedua video yang diberikan di pertemuan religius ke-11. Pertama-tama terdapat sebuah pernyataan tentang ilmu yang kita pelajari harus bersifat visioner dan bukan membahas satu topik saja, karena masa depan setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, terdapat latar belakang permasalahan, yaitu apakah manusia itu Homo sapiens, makhluk bijaksana, atau Homo parasit, makhluk penghisap sumber daya. Untuk menjawab pertanyaan ini, terdapat sebuah artikel jurnal internasional berjudul Ecological Crisis and Self-Delusion, di mana ecological crisis atau krisis ekologi yang berarti manusia tidak bisa mengakses sumber daya untuk berkebutuhan hidup, dan self-delusion yang berarti penipuan diri sendiri. Karena orang yang mengalami itu tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak. Serta juga ada judul tambahan berupa implication for the building sector, yang berarti implikasi untuk sektor pembangunan, karena sektor pembangunanlah yang paling bertanggung jawab bagi krisis ekologi. Dunia ini ada di ujung kerapuhan akan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam menghadapi krisis ekologi yang semakin parah bertumbuh dan yang dapat membahayakan peradaban global. Namun orang-orang bersikap bodoh saja karena tidak ada keputusan-keputusan strategis yang dapat mengantisipasi ancaman ini dan tidak mau bermeditasi atau berpikir jernih. Jadi untuk mengubah perilaku orang dari overconsumption atau mengonsumsi berlebihan menjadi hemat, itu perlu kombinasi dari faktor biologis dan budaya. Solusi seperti hybrid cars, green buildings, smart growth itu tidak dapat mengatasi krisis ekologi, melainkan dapat memperburuk situasinya. Karena dengan meningkatnya populasi, overconsumption, meningkatnya polusi, dan lain-lain. Seharusnya solusinya bersifat stabil dan membuat masyarakat bersahabat dengan alam. Pernyataan awal yang menjadi akal di artikel ini adalah masyarakat sekarang yang bersifat teknoindustri itu tidak stabil dan akar permasalahannya terletak di dalam kodrat manusia. Mereka memiliki prinsip berupa mereka yang kaya merasa lebih baik daripada yang lain. Namun, yang dibahas di artikel ini adalah jika kita hidup hemat, itu lebih baik dibandingkan hidup mewah atau boros. Setengah abad yang lalu, pada tahun 1955, filosofi Jerman Martin Heidegger pernah mengatakan bahwa manusia sekarang ini berpikir tidak semestinya, dan beliau juga mengatakan kebodohan manusia bukan pada kemampuan berkalkulasi, melainkan pada kemampuan bermeditasi atau berpikir jernih tentang apa yang baik untuk semua. Ini merupakan kelemahan manusia modern. Perubahan iklim yang disebabkan techno-industrial studies dapat menyebabkan terjadinya 30 tahun proses saling menendang atau berebut di beberapa negara berkembang yang mengalami krisis ini, di mana yang terkuat itu menang dan yang malang itu kalah. Ini diakibatkan karena sumber daya di bumi itu terbatas dan jika manusia hanya menghabiskan sumber daya yang ada tanpa mengembangkannya. Contohnya seperti sebuah negara memiliki populasi yang padat atau banyak, sementara sumber daya pangan atau papan terbatas, maka mereka akan saling berebut dan mereka yang malang atau miskin tidak bisa memakan atau mempunyai tempat tinggal yang layak, sehingga mereka binasa. Manusia yang menyebutkan dirinya sebagai makhluk terpandai, tapi bisa menyebabkan urusan yang salah, sehingga membunuh generasi sendiri, itu karena yang paling dominan di dalam manusia bukan kebijaksanaan, melainkan hasrat primitif, atau hanya peduli dengan keuntungan jangka pendek. Meskipun mereka memiliki pikiran nasional atau kritis, kebanyakan dari kita tidak menggunakannya secara baik. Lalu adanya delusi. Orang yang mengalami delusi menganggap bahwa apa yang ia yakini itu benar, padahal tidak. Seperti menganggap bahwa dapat mengatasi krisis ekologi dengan solusi seperti hybrid cars. Namun,
Jika kita tetap menghabiskan minyak bumi, menebang pohon secara sembarangan, membuang sampah plastik sembarangan, menyemai lingkungan dengan perilaku overconsumption kita, maka krisis ekologi akan tetap ada dan generasi muda kehabisan sumber daya di masa yang akan datang. Yang diperlukan adalah penghematan besar-besaran sebesar 90% pada tahun 2040, karena semakin habisnya sumber daya, sehingga masyarakat modern akan menghadapi krisis yang tidak bisa dihindarkan, meskipun pelan. Namun, mereka yang bertanggung jawab hanya bersikap bodoh terhadap ancaman dan bersembunyi pada profit jangka pendek, karena mereka diuntungkan dengan overconsumption, sehingga tidak peduli terhadap bisnisnya masa depan. Ada pemikiran bahwa krisis ekologi memperlambat ekonomi, tetapi yang benar bukan ekonomi bertumbuh pelan, melainkan akan hancur. Di tahun-tahun ini, sektor pembangunanlah yang menjadi peran utama dalam busuknya lingkungan hidup kita. Jika sektor industri berani berpikir rasional dan bertobat karena telah menghabiskan sumber daya, yang lain akan mengikuti. Jika mereka tidak mampu akan hal itu, mereka akan membunuh diri mereka sendiri dan generasi muda. Cara agama Katolik menanggapi krisis ekologi yaitu dengan kutipan dari Kitab Yesaya bab 24 ayat 4-6. Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa konsekuensi mengerikan yang akan terjadi ketika manusia gagal menjaga lingkungan dan tidak taat kepada Tuhan. Serta kutipan dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 26-28. Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa alam menciptakan manusia serupa dengan dirinya. Juga kita menjadi bagian dari lingkungan alam, sehingga harus mengelola dan memeliharanya dengan baik. Karena masa depan bumi diserahkan pada kekuasaan manusia. Ketika kita berdosa, maka kita akan mendatangkan kehancuran, kegagalan, dan penderitaan atas ciptaan Allah. Cukup sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pada kata-kata yang saya ucapkan. Terima kasih telah mendengarkan video tugas agama 11 saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.